pertama pasien Nyonya S usia 32 tahun, dismemori dengan kisah endometriosis kanan, mioma uteri intramural dengan fertilitas 52 tahun. Rencana histeroskopi diagnostik laparoskopi kisah pasien yang kedua Nyonya M dengan adenomyosis, perlekatan genika interna, kista endometriosis kanan, enokabulan bagian kiri, hidrometriosis kanan, preakular dan obesitas. Dan tindakan laparotomi starting operotomi sinistra, crossing section, histerostomi total dengan starting operotomi dextra dengan DPDP dan rekam nadi. Pasien yang ketiga dengan poliendometrium, invertebrate primer 10 tahun, rencana histeroskopi operatif politektomi, DPDP pengenalan. Yang keempat, pasien dengan kista endometriosis ovario kiri permakna, ada riwayat laparotomi histektomi tahun 2017, rencana ATSOB dengan DPJP Dr. Mila Medarti, PhD. Kita nggak usah bacain dulu, terlampau buang waktu. Balik ke slide sebelum. Oke, ada yang mau tanya terkait dengan kasus pertama ya? Atau ada yang mau kasih komentar? Nanti kalau dibutuhkan data-datanya baru dibuka. Gak ada yang komen? Ya. Untuk Peno Ano dengan yang kecil, kita ada lengkap proses invaliditas dasar yang lain atau nggak bisa dilakukan promil sebelum operasi, eksaminasi atau yang lain? Ya, pertanyaan dijawab sama Jamie. Ini indikasi operasinya apa sebenarnya? Tujuannya untuk apa? Ya, operasinya tujuannya apa sebenarnya? Ini karena ada endometriosisnya di sebelah kanan, kemudian pasien ini sebelumnya periksa itu tidak ada keluhan, cuma pada saat diperiksa di rumah sakit Ya, di luar, gini Jamie, paham nggak pertanyaannya? Tujuan operasi ini adalah untuk apa? infertility-nya. Ya, infertility-nya, untuk program infertility-nya. Kalau untuk program infertility-nya, kenapa harus dilakukan tindakan operasi? Apa yang mau dikoreksi dari operasinya? Kan tindakan ini harus ada tujuannya. Karena itu Dokter Cita tadi nanya, ini miomnya kan kecil, apakah tidak bisa dilakukan tata laksana fertility terlebih dahulu? Pasien ini dulu dikuret di rumah sakit interkeluarga, kemudian dari CPA itu dapatkan adanya poliendometrium. Ya, hubungannya apa dengan pertanyaan tadi? Pertanyaannya tadi, kalau kita lihat sekarang ya, lifeline dari treatment endometriosis berdasarkan current clinical approach kan dikatakan oleh Charles Chaprong bahwa tindakan operatif hanya dilakukan pada kasus dengan problem fertility atau karena terkait dengan definitive operation. Nah sekarang kalau ini dikaitkan dengan fertility program, apa targetnya? Apa targetnya? Miomnya cuma segitu. Jadi targetnya apa? Emang
miom kayak gitu jadi matters gitu. Ini ada masa kista endometriusnya dok. Iya, terus apa targetnya dari operasi ini dan tujuannya untuk apa? Kalau belum baca teori gini deh, udah pernah baca guidelines S3 untuk penanganan endometriosis, kan terbagi dalam 2 section. Section yang pertama adalah pain management, section yang kedua adalah infertility management. Apa rekomendasi S3 untuk kasus seperti ini? Karena saya khawatir nanti Jamie dapat kasus kayak gini semua dioperasi semua. Menurut panduan apa nanti kalau kamu ditanya sama insurance, ini kenapa harus dioperasi? Kamu akan jawab apa sama insurance? Nggak tahu juga. Sally, ada pendapat? Seharusnya kalau udah operasi karena dia rekansinya cukup tinggi, mungkin harus disertai dengan maksud kalau ada target untuk infertility-nya. Dan itu bisa Sebenarnya gini ya, kalau kita ditanya seperti itu, ya kalau nanti di ujian ditanya seperti itu. Pertama kita coba lihat yang namanya guidelines. Ya. Yang namanya guidelines itu rekomendasinya. Karena guidelines yang sudah dibuat sama organisasi sebesar S3 itu sudah melewati tahapan meta-analisis, ya, statistik studinya sudah dilakukan, makanya mereka bisa menggunakan rekomendasi grade A, grade B, dan seterusnya. Nggak akan salah kita untuk menjawab itu. Nah sekarang masalahnya, kalian pernah baca nggak guidelines untuk S3 fertility dengan endometrioma? Gimana? Dari guideline, kalau pasien dengan endometrioma itu may consider boleh dipertimbangkan. Kalau saya lihat beberapa pertimbangannya adalah misalnya masalah ukurannya. Kalau ukurannya itu sudah di atas 4 cm, maka Cut off-nya berapa? 4. 4. Cut off-nya 3 cm. Makanya ini tolonglah, masa kita nggak ada satupun yang pernah baca guidelines. Endometriosis kasusnya banyak sekali. Ya, cut off-nya 3 cm. Di atas sama atau di atas 3 cm direkomendasikan untuk laparoskopi. Laparoskopi itu kan cuma Akses, prosedur ya. untuk Iya. akses. Tapi apa yang di? Hah? Reduksi massa. Hah? Untuk dilakukan mereduce massa kistanya, atau mereka kadang seringkali bilang sistektomi. Ayo dong kita cara berpikirnya seperti itu dong. Lihat guidelines dulu apa yang disampaikan, karena kita nggak akan salah kalau kita jawab sesuai guidelines. Jadi sesuai guidelines infertility management pada endometriosis S3 consensus, the latest consensus, maka please consider to have cystectomy pada endometrioma 3 cm or above. Nah sekarang baru pertanyaan teorinya, kenapa mereka merekomend untuk cystectomy? Karena kita ini bukan robot. Kalau robot cuma baca guideline semua dikerjain rata semua. Ini bahaya juga. Nah sekarang kalau misalnya seperti ini dengan kista ukuran 8 kali 4 kali 5, ini kan udah di atas cut off kan? Udah di atas ambang. Artinya benar strongly consider untuk kita lakukan tindakan. Nah tapi alasannya kenapa harus di-reduce volumenya? Kenapa? Sehingga kita tahu, ini kan rekomendasinya kistektomi. Nah kalau kita tahu teorinya, maka kita sebagai orang yang ilmiah, kita bisa melakukan sesuatu based on teori.
Teorinya kenapa sih kalau ada kista endometriosis? Isunya apa sih? Mengganggu maturasi folikel. Gimana mekanisme yang mengganggu maturasi folikel? Enggak, ingat ya. Kalau kita bicara folikulogenesis, kita tuh bicara dua aspek. Follicular growth dan follicle development. Ditambah satu lagi sebenarnya apa? Oocyte maturation. Ini beda nih, tiga aspek ini. Menggunakan istilah pematangan folikel ini agak orang nggak paham apa maksudnya dan mekanismenya apa. Teori tentang endometrioma terkait dengan infertility apa sebenarnya? Jamie? Terkait dengan ovarian reserve-nya. Ovarian reserve. Sekarang ada data ovarian reserve pasien ini? 6,28. KMA-nya 6,08. 0,628. 0,608. 6 masih dok. 6 dok. Hah? 6. 6,08. Oke. Menurut kamu gimana? Kalau berdasarkan KMA berarti masih bagus. Masih bagus. Iya. Teori apa yang menghubungkan antara kehadiran endometrioma dengan ovarian reserve? Ini pertanyaan ujian. Ini di UKN keluar ini. Pertanyaan ujiannya gini. Yang lain? Masalah radikal bebas yang dihasilkan oleh endometriosis Free radicals. Free radicalsnya datang dari mana? dari hemnya dok. Hem itu apa? Virusnya dok. Iya, datang dari mana itu? Dia karena kan kalau misalnya endometriosis itu kan akan mengikuti siklus normal dari siklus endometrium itu sendiri, maka setiap kali terjadi depresi dari estrogen dan progesteron pada ovarium, maka dia akan ikut juga mengalami berdarah juga, sehingga darah itu akan terpooling di kista tersebut. Nah, dari kista itu sendiri kan ada krisis dan oksidasi gitu. Enggak, darahnya terus kalau terpuling di situ kemana? Apa yang akan terjadi? Teroksidasi. Teroksidasi, kenapa bisa teroksidasi? Analisis ya, khusus dari Jangan nembak-nembak. Ini sesuatu yang sangat teoritikal nih. Dan saya pikir semuanya harusnya udah pernah melihat ini, karena semuanya saya hakul yakin 100% udah pernah melakukan kistektomi pada endometrioma. Nah sekarang ini karena kalian menjadi konsultan, maka kalian harus tahu apa yang terjadi di dalam endometrioma itu. Jadi kalian udah naik lagi derajatnya dari cuma ambil kista, sekarang udah harus tahu apa yang terjadi di dalam kista itu. Pernah melihat bacaan PA kalau kita mengambil kista endometriosis, atau kalian cuma baca kesimpulannya aja? Hemosideri. Hah? Ada terdapat hemosideri. Hemosideri atau hemosidrofa. Oh, Hah? Apa itu hemosidrofa? makrofag yang memakan. Jadi ada macrophages yang datang ke sana. Ya. Adanya darah di situ akan mengundang macrophages untuk datang dan kemudian melakukan fagositosis, dan terjadilah lisis, dan kemudian macrophages itu juga bukan hanya sekedar melakukan aktivitas fagositosis, tapi juga dia melepaskan banyak pro-inflammatory mediators yang kemudian akan menciptakan sebuah environment yang high free radicals, atau akan memicu terjadinya stres oksidatif.
Nah, inilah mekanisme yang dapat menginisiasi terjadinya penurunan ovarian reserve pada kasus endometrium. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya masalah yang terjadi. Ya, ini kan kalau kita bicara endometrioma, kita bicara tentang penurunan ovarian reserve. Tapi kan penurunan ovarian reserve bukan direct bisa dari infertility. Infertility kan kita bicara tentang gimana oocyte itu defertilisasi oleh sperma, terbentuk embrio itu migration through the fallopian tube sampai di uterine cavity, terus kemudian melakukan implantation and then continue to become fetus, terus kemudian sampai full term. Nah, itu kita bicara rangkaian fertility. Nah, di mana ini yang terpotongnya? Kalau ovarian reserve kan cuma bicara modal. Contohnya, orang kelihatannya punya modal hanya 100 juta tapi mau naik haji. Ya, pas-pasan menurut saya. Ya, ada yang bisa berangkat dengan modal segitu, tapi ada juga yang nggak bisa berangkat dengan modal segitu. Nah, sama orang dengan ovarian reserve memang kita bisa bilang bahwa ini pasti nggak hamil, yang ini pasti hamil. Nggak bisa juga. Tapi kalau kita bilang bahwa orang mengalami siklus anovulasi, ya udah pasti nggak bisa hamil. Gimana? Mature oocyte-nya nggak ada. Atau kita bilang pasien dengan azospermia pasti nggak bisa hamil. Iyalah. Ya. Tapi kalau kita cuma bicara oligoastenoterato, belum tentu orang nggak bisa hamil. Orang dengan tubal block udah pasti nggak bisa hamil. Ya. Nah, tapi makanya kita coba pakai logika dalam hal ini. Ya. Nah, isu terkait dengan infertility, terkait dengan endometrioma ini pada aspek apanya? Sehingga kemudian ESRI merekomendasikan guidelines tentang pengangkatan endometrium. Sehingga nyambung logika berpikirnya dengan guidelines-nya. Itu yang penting kita diskusikan. Ada yang bisa membayangkan nggak? Mungkin dari aspek follicular growth-nya itu sendiri tuh. Ya, gimana? Ya, Ya, gimana? Follicular growth kalau gimana? kita lihat kan di sini kan karena masanya yang besar, maka kan tidak ada ruang lagi untuk follicle itu berkembang gitu kan. Ya, seperti itulah caranya. Ya, kita bicara tentang follicular growth. Sekarang bagaimana follicle bisa berkembang sementara the whole area has been occupied by the endometrioma? Gimana caranya? Ya, itu kan make sense. Jadi artinya kita mereduksi kista ini adalah mencoba untuk memberikan space kepada follicle untuk berkembang. Jadi make sense gitu loh. Kenapa rekomendasinya dianjurkan untuk melakukan reduksi masa kista? Tom, ya kita lagi diskusiin ini kenapa endometrioma direkomendasikan untuk dikistektomi sebelum fertility program. Tommy mau lanjutin? Ya, oke. Itu satu hal, ya. Apalagi kalau misalnya kasus ini katakanlah di program untuk IVF, gimana mau ngambil follicle-nya, gimana ovum pick up-nya kalau ada kista kayak gini? Nggak mungkin kan, nggak make sense. Nah, jadi itu dong logikanya yang berjalan berdasarkan teori, sehingga nyambung dengan panduannya. Nah, cuma sekali lagi kita kan nggak bisa pakai kacamata kuda ya. Itu makanya panduan itu hanya memandu. Tapi sekali lagi memandu itu kayak orang nyalain senter gitu. Tapi kalau kita lihat di ujungnya udah jurang, kan bukan berarti kita
terabas saja terus nyemplung juga di jurang padahal senter udah dinyalain, kan ngaco ya. Nah, apa maksud saya dengan menyatakan itu ya, kalau kita mau melakukan tindakan pada pasien ini tentu akan terjadi pertanyaan apakah kita akan melakukan sistektomi atau kita akan hanya sekedar melakukan reduksi massa. Iya kan, panduan hanya menyatakan bahwa kita akan melakukan tindakan untuk mereduksi massa, untuk membiarkan folikel itu bisa berkembang dan bisa teridentifikasi. Nah, sekarang apa indikator yang mungkin akan kita gunakan untuk memastikan apakah kita akan melakukan tindakan pengangkatan kista atau hanya sekedar mereduksi isinya saja? Ya, ovarian reserve lah kita ya, tentu ovarian reserve. Salah satu indikator mungkin yang digunakan AMH. Jamie, ada alternatif lain nggak kalau kamu nggak punya AMH untuk mengukur ovarian reserve? Dari pemeriksaan USG kita cari. Kan ada kista, gimana kita tahu ada USG bisa digunakan untuk menilai ovarian reserve? Ada alternatif lain? Nanti takutnya laboratorium di Kalimantan nggak punya AMH, kamu nggak bisa bergerak. Ada nggak yang lain opsinya? Kalif ada nggak? Kalau Tangerang nggak punya AMH gitu? Ferry? Inhibin yang mana? Inhibin B. Inhibin B. Kenapa inhibin B? Kenapa nggak inhibin A? Belum baca juga. Yang lain setuju nggak inhibin B? Sally? Hah? Boleh kamu ngomong inhibin B, tapi pertanyaannya why? Ya why? Sita? Karena diproduksi dari itu. Rangga? Inhibin B diproduksi pada saat fase sekresi dan itu akan menekan produksi FSH. Loh, kan orang lagi nanya ovarian reserve, bukan nanya masalah umpan balik. Produksi folikel FSH. Kalau ovarian reserve kita bisa mengukur dari FSH bisa. Ya enggak, sekarang inhibin B dulu nih. Oh, ini. Iya. Nah, kenapa dipakai untuk ovarian reserve? Karena kalau inhibin B itu kan diproduksinya oleh sel granulosa itu di fase folikuler awal. Inhibin B. Kalau pada fase sekresi media dan akhir itu inhibin A. Nah, itulah jawabannya. Jadi dia dihasilkan oleh sel granulosa. Jadi tentu ini akan jadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Ya. Oke, inhibin B ada yang pernah periksa di lab? Ada lab yang over inhibin B, jadi itu out of question. Ya. Jadi AMH nggak ada, inhibin B nggak ada, apalagi? Hah? FSH. Pada fase Gimana folikuler awal. Ya, gimana menjelaskan kenapa FSH bisa digunakan sebagai tolok ukur ovarian reserve? Kalau FSH itu kan pada fase folikuler awal itu nilainya yang paling baik adalah kalau cadangan ovarium dikatakan baik di antara 5 sampai 10 mili international unit per ml. Ah, si Idrus nggak menjelaskan kenapa. Nah, iya dok. Ya, selesai dok. Iya. Don't buying time. Karena kan FSH ini kan kalau nilainya masih di antara 5 sampai 10 itu kan berarti masih ada umpan balik. Orang dibilang nanya mekanisme kok, nggak nanya apa how to interpret. Nanti pertanyaan berikutnya how to interpret.
karena masih adanya umpan balik yang cukup dari inhibin B dok, maka nilai FSH itu tidak akan terlampau tinggi karena masih banyak dianggap masih banyak sel-sel granulosa di Nah itu aja konsepnya. Jadi kalau orang dengan ovarian reserve masih baik, maka jumlah sel granulosanya tentu lebih banyak. Kalau jumlah sel granulosa lebih banyak, maka produksi inhibin B-nya lebih banyak. Kalau inhibin B lebih banyak, maka dia memberikan feedback negatif pada FSH lebih kuat. Maka kadar FSH masih rendah. Tapi kalau feedback negatifnya sudah hilang, karena sel granulosanya sudah sedikit, maka lambat laun FSH akan meningkat. Gitu cara menjelaskannya. Sekarang lab bilang FSH reagen habis. Hah? Apalagi yang bisa kalian lakukan? Tadi AFC udah nggak dok? Maksudnya AFC nggak? Ya kan ada kista. Gimana mau lihat antara follicle count? Apa? Sorry, clomiphene citrate challenge. Itu kan uji dinamik untuk menilai respon. Ya, nggak susah kita. Karena kan ada poor response, ada poor ovarian research, kan beda. dari estradiol. Estradio, gimana? Ini menjelaskan. Jadi dok tadi. Waduh, Kacau loh nih, sebenarnya. Apalagi Hah? jadi kalau kadar dari estradiol itu masih rendah, tidak terlampau tinggi, maka itu menunjukkan bahwa Mekanisme terus, mekanismenya dulu baru jelasin itunya, jangan dibalik. kan kalau misalnya cadangan ovarium itu masih baik, maka FSH itu akan tidak rangsangan dari FSH itu tidak terlampau kuat dok. Maka dari itu perkembangan dari folikel yang menghasilkan, jadi rangsangan dari FSH itu kan masih cukup baik gitu loh dok. Jadi maka folikel growth yang dihasilkan itu masih dalam range yang normal. Nggak nyambung kayaknya. Mana ya? Atau teman-teman dari Medan mau bantu mungkin? Jadi kalau estradiol Kalau memang varian reservidasi bagus, seharusnya dengan masih normalnya respon dari sel granulosa terhadap FSH, nanti folikel itu pasti tetap akan menghasilkan kadar estrogen yang dalam kisaran normal. Oke, tadi kalau misalnya tadi si Idrus bilang katanya estradiol bisa digunakan sebagai salah satu indikator dari poor ovarian research. Ini kan kita nggak bilang poor response ya, ini poor ovarian research. Nah, gimana mekanismenya nih? Gimana mekanismenya? Kenapa estradiol bisa dipakai? Dan bagaimana cara interpretasinya? Ada ide? Kalau sel granulosanya bagus, maka akan banyak yang dikonversi menjadi estradiol. Nah, estradiol yang dikonversi banyak itu nanti menunjukkan bahwa masih banyak folikel yang sehat yang bisa menghasilkan kadar estradiol. Tapi kalau cadangan ovariumnya kurang, maka konversi dari estradiol menjadi estradiol itu nanti akan menyebabkan penurunan dari kadar estradiol di intrasel. Jadi poor ovarian reserve itu ditandai dengan estradiol yang rendah. Menurut teorinya Jamie. Oh, yang ini bilang tinggi. Nggak setuju dong sama teori kamu. Karena kalau dikaitkan dengan feedback mekanisme itu tingginya kadar FSH, kemudian rendahnya kadar estradiol itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi feedback negatif yang terjadi pada ovarium. Jadi kamu ngomong hipergonadotropin hipogonadism gitu.
FSH tinggi, E2 sudah rendah. Iya. Itu bukannya udah menopause. Ini kan orang masih punya hype. Tapi Rangga bilang malah estradiolnya malah tinggi, bukan rendah. Gimana jadinya? Kalau paralisa mungkin seperti di fase dari stroke itu, jadi pada saat sebelum infus itu kan akan terjadi kondisi paralisa di mana dengan tadi inhibin B-nya itu turun sehingga naik, maaf inhibin B-nya semakin. Ya, ini kita bicara di pure ovarian reserve. Apa yang terjadi? Kemudian karena FSH-nya jadi meningkat, dia FSH itu akan menstimulate folikel untuk menghasilkan pada saat itu menghasilkan estrogen. Menstimulate follicle. Apa maksud menstimulate follicle? Biasa kan Ntar gue bikin soal cerdas cermat kayak gini aja. Gak ada yang jawab dong. Semua kalian mencet bel. Kalau ada yang bikin kita bisa di-share. Yang inhibin B, kalau itu penjelasannya mungkin dari karena rendahnya feedback negatif dari inhibin B, maka kadar FSH yang tinggi ini akan merangsang pertumbuhan dari beberapa. Merangsang pertumbuhan itu apa? Pada fase folikuler itu cuma ada 3. Recruitment, selection, dominance. Ini maksudnya menjadi lebih besar, ini apa maksudnya Idrus? itu kan FSH-nya jadi lebih meningkat. Iya, terus Jendela FSH-nya jadi lebih memanjang sehingga jendela FSH jadi lebih panjang, jadi kayak tenaga kan naik. Jadi ya terus tenaga lebih banyak, kemudian terus? terproduksi estradiol lebih banyak. nggak seperti itu cara menjelaskannya, orang bingung karena orang mengetahui di follicular phase itu ada recruitment, ada selection, ada dominance. Artinya kalau misalnya nanti Rangga bilangnya kayak gitu, artinya mekanisme selection nggak ada dong, hilang dong kalau FSH window-nya memanjang. Jadi orang yang pure ovarian reserve artinya jangan-jangan follicle yang berkembang bisa lebih dari 1 dong. Nggak make sense dong. Ya. Cara menjelaskannya gini, granulosanya sudah sedikit, inhibin B-nya sudah rendah, feedback negatif menjadi berkurang, kadar FSH tinggi. Maka pada fase folikuler ada fase apa di situ? Recruitment. Kalau FSH-nya tinggi maka dia merekrut folikel lebih banyak. Kalau folikel lebih banyak direkrut maka kadar estradiol akan menjadi lebih tinggi. Ya, makanya kehilangan folikel itu ya decliningnya lebih tinggi pada fase menjelang menopause. Kenapa? Karena kadar FSH-nya sudah meningkat, jadi dia meraup folikelnya itu menjadi lebih dalam lagi. Ya. Nah, itulah makanya pentingnya AMH itu untuk ngerem agar jangan dia meraup lebih banyak. Kalau rekrutmennya lebih banyak, tapi kemudian tidak ovulasi. Ya, kemungkinan besar tidak ovulasi, bisa juga ovulasi. Ini kan kita lagi bicara bukan masalah mau ovulasi atau tidak, kita kan lagi bicara tentang indikator ovarian reserve. Kita nggak bicara indikator ovarian response. Bedakan. Bisa diikutin nggak? Nggak, karena ini basic banget ini. Oke lah. Kan boleh lanjutin dengan kistanya. Mau fertility. Terus lihat ovarium Terakhir-terakhirnya kontra 6 koma. ovarium kontra lateralnya, ovarium satunya. Ini rencananya mau diapain? Terus ada ovarium kiri bentuk dan ukuran normal. Ini ovarium kiri. Normal ya. Normal. Enggak, ini
kayaknya salah nih dia bikin ininya nih. Tidak. Lengthnya kok nggak ada ya? Lengthnya nggak ada, terus volumenya kok 20,3. Gede banget. Gede banget itu. Soalnya Silang itu length. folikelnya nggak kelihatan ya, ujungnya nggak jelas. Plus itu widthnya ini cuma dari height sama width dapat volume kayaknya. Enggak, kayaknya gini, ini ada ukuran yang Miss ya? sempat terukur tapi kemudian hilang dari itunya. Nggak 3 itu. Karena MH-nya 6 tadi ya, Nah, makanya mau hysterectomy. Oke, ada yang sebelah kiri juga normal ya. Oke, nggak representatif buat AMH. Mensnya teratur ya. Ya kadang-kadang kita mesti lihat juga klinisnya ya. Ini AMH 6, jarang-jarang ya pasien di AMH 6. Jadi kadang-kadang ya ada kombinasi sama PCS juga. Tapi dari USG ovarium kirinya kok nggak gede-gede amat gitu kayaknya kelihatannya. Nggak, bener nggak 6 gitu ya, hati-hati mesti lihat. Lihat ini juga tadi dokter Kari dibilang nih, ya kalau bisa hari kedua ketiga kita lihat follicle antralnya sih lebih bagus ya, bisa dilihat berapa sih follicle antralnya di sebelah kiri itu udah berapa gitu. Kalau yang di USG yang di situ kelihatan nggak pas ke antaranya? Yang di sini kan nggak jelas. Terus gimana lagi? Terus setelah hysterectomy rencananya apa? Nextnya? Siapa yang di poli? Yang di poli siapa? Jamie apa Dada? kalau Jamie. dari pasiennya itu tindakan selanjutnya itu belum ada apa dari pasiennya itu untuk insem atau KRC. Jadi mereka pasangan ini hanya pengen penanganan dari kista endometriosis. Ya kan sekarang kita ada prinsip untuk kita melakukan laparoskopi atau melakukan hysterectomy operatif lah, tindakan operatif pada endometriosis kan udah tahu kan bahwa kita hanya melakukan kalau memang Ada di tindakan ya pasien akan melakukan misalnya apa IVF atau misalnya pasien memang keluhannya nyeri yang tidak hilang dengan konservatif, itu indikasinya jelas. Jadi indikasi hysterectomy-nya apa ini? Untuk nyerinya gimana? Kalau untuk keluhan kayaknya tidak terlalu dulu karena dia nyeri di pas 4-5. Oke. Jadi pasien ini sebenarnya ingin hamil gitu.
tolong dijawab lah, kan kamu yang bikin ininya. Dijawab lah. Hasil ini apa rencananya? Pasien ini dirujuk dari mitra keluarga deh. Bukan, Masya Allah. Pasien ini udah direncanakan segini, detailnya nih apa rencana ujungnya, dokter Tommy nanya. Ini hamil. Pengen hamil. Jadi pengen punya anak kan ya. Ya. Jadi sudah dijelaskan nggak ada kemungkinan rekurensi, kemudian setelah kistektomi ini sebaiknya diapain, udah jelaskan nggak gitu pasien, karena pasien kan harus tahu gitu ya, nantinya jangan sampai nanti dia begitu operasi pulang setahun lagi baru muncul dengan kista yang baru muncul lagi, rekurensi lagi, ya kan, itu kan sering terjadi seperti itu. Mungkin menurut saya pertimbangannya adalah untuk kita bisa strategi pasien ini dok, adalah bagaimana modalitas basic fertility workup dari pasien ini, di mana tubanya masih paten, kemudian sperma kita mungkin bisa kalau belum ada kita lengkapi, kalau memang normal Atau belum ada? ada normozoospermia, spermanya Ada, juga ada kan? Mana ya? Slide hiding slide. iya. Ya kok nggak ada di depan? Itu kurang lengkap nih. Normozoospermia, kemudian dari AMH masih ada ovarian reserve masih ada. Kita bisa menggunakan FI score dok untuk memprediksi outcome pasca surgery. Ya, maksud saya gini loh, dalam penyiapan slide ini memperlihatkan gimana kita eagerness dalam mencari atau mengekspor data. Ini sejak kapan kita ngomong normozoospermia? Oh iya, kita kan bukan orang awam, kita kan bukan objin umum di sini. Ini yang paling penting, kamu ngasih data apa sih sebenarnya di sini? Hah? Total Harusnya kita bicara total mortal sperm count dong. Artinya ini bukan yang bikin slide ini dong, yang ini dong, yang tanggung jawab dong. Sehingga pertanyaan dokter Tommy tadi kan bisa segera terjawab, ini TMSC-nya berapa ini? Ini cuma selembar. Itu makanya. lembar sebelumnya. Masa kita dihadapkan dengan tulisan normozoospermia? Kita kan konsultan endokrin gitu loh. Nggak ada mortalitasnya 4%, mortality 4%, mortalitasnya nggak ada. Kalau normozoospermia ini kadang-kadang volume cuma setengah cc, bisa aja lah. Ini agak serius lah ya dalam mempersiapkan slide. Oke. Oke, misalnya katakanlah ini normal deh, TMS-nya masih di atas 10 juta, 15 juta gitu. Terus gimana, Dr. Ferry? Di endometriosis guidelines yang lama itu masih ada tempatnya untuk menunggu 6 sampai 18 bulan untuk spontaneous pregnancy dok. Tapi di guidelines sekarang itu nggak ada lagi. Mungkin kalau modalitasnya normal, nanti kita akan melihat juga pada saat interoperasi kita konfirmasi bagaimana potensi ritubanya. Kita bisa memberikan kesempatan pasien ini kalau memang nggak ada budget untuk spontaneous pregnancy, kita coba mungkin 6 bulan. Kalau misalnya paling baik sebenarnya memang setelah dilakukan infertility surgery related to endometriosis adalah lanjut dengan inseminasi atau IVF.
Masih pada tempat inseminasi pada endometriosis yang ada kista kayak gitu. Kalau dari laparoskop ini ditemukan, nanti kita bisa cektomi dengan baik, dicek potensi itu saat operasi baik, masih ada tempatin bahkan untuk minimal induksi ovulasi dengan oral dan hubungan terjadwal dulu dong sebelum kita naik ke insen. Oke. Nggak harus langsung skip ke tadinya, karena tadi ovarian kontrol terapi masih cukup baik dan HSG juga normal. Tapi kita bisa berikan time limit mungkin maksimal seperti Dr. Ferry katakan 6 bulan sampai maksimal 12 bulan sebelum kita mempertimbangkan untuk maju ke THB yang lebih agresif gitu dong. Ada yang lain? Tersita atau Yes. Itu sih dok, kalau dari pemeriksaan kan sebenarnya faktor-faktor infertilitas yang lainnya ditemukan pemirsanya normal, yang ditemukan hanya endometriosis dari satu sisi. Memang nanti kita lihat waktu durasi operasinya, walaupun kistanya ini kan walaupun satu tapi kan ukurannya besar, itu udah IFS-nya IFS 3, tapi kalau nanti konfirmasi pasca operasinya saluran tubuhnya masih lancar, ovariumnya juga masih bagus, cadangannya, saya sih lebih memilih untuk dilakukan induksi ovulasi spontaneous pregnancy dulu, memberi kesempatan sekitar 3 sampai 6 bulan. Kayak 6 bulan ya. Oke, yang penting sebenarnya kalau kita mau misalnya inseminasi atau memberikan kesempatan spontan, hamil spontan, sebenarnya apa sih waktu intraoperatif yang kita lihat? Saluran dulu nanti. Saluran, terus Distorsi anatomi. distorsi pelekatan ya, terutama ya. Kalau emang dia benar-benar clear, cuman kista doang gitu, ya mungkin aja sih kita masih bisa tunggu. Tapi kalau jelas bahwa ini lengket, udah ada di AI segala macam, nggak ada tempatnya kan, kita tunggu untuk spontan atau bahkan inseminasi, ya kan. Jadi tergantung hasil nanti waktu laparoskopi. Tapi sebaiknya ya kita, kalau apalagi kalau pasien ini mampu, ya sebaiknya dari, kalau kita lihat udah kista segede gini, ya kita bisa membayangkan juga mungkin bakal ada perlekatan ya, ada distorsi juga. Kemungkinan besar ya arahnya sih ke IVF. Itu justru harus dari awal tuh harus diberi edukasi ya menurut saya. Jangan sampai pasien tuh nggak tahu gitu loh. Karena sering sekali kayak gitu, pasien datang udah recurrent, terus baru mau IVF gitu ya, udah 2 kali operasi, AMH 0, sekian baru IVF, karena nggak pernah ada edukasi sebelumnya. Itu yang payah, parah. Jadi inseminasi itu biasanya pada mild minimal endometriosis ya. Kalau endometriosis dia yang sedang berat tuh udah mikirnya sebenarnya kita udah ke IVF. Dan angka kehamilan paling besar setelah histektomi itu berapa bulan? 3-6 bulan pertama. Ya, setelah itu biasanya nggak ada kehamilan lagi. Makanya kalau udah 3-6 bulan nggak hamil, udah mendingan kita langsung lebih agresif ke endometriosis. Dok, kalau tindakan yang tidak histektomi cuma drilling aja dengan pertimbangan Drilling? Mana drilling? Drilling PCO nih. Bukan drilling dong, istilah reduksi. Aspirasi kista. Aspirasi kista, reduksi massa. supaya jangan ada korteks yang banyak terambil sehingga nanti Kenapa? risetnya kurang. Apakah masih ada tempatnya melakukan? Pada pasien ini, Iya. gimana pada pasien ini? Setuju nggak Jamie bilang cukup diaspirasi aja, reduksi massa, udah itu aja, nggak dikasih apa-apa. Jadi isep doang gitu. Kalau diaspirasi doang besok
seminggu lagi ngisi lagi Jenny. Ya nggak bisa. Jadi kalau mau drainase harus kasih sesuatu. Ya. Masih pada tempatnya nggak? Kalau dari saya, misalnya kita pertimbangkan drainase masih bisa menjadi opsi. Jadi kita konseling ke pasiennya dong. Sektomi, risk of recurrence lebih rendah, tapi bisa menurunkan AMH 40%. Tapi kalau kita drainase dengan pemberian Surgicel atau hemostatic agent atau ada sclerosing agent, itu bisa untuk mempertahankan ovarian failure, tapi resiko rekurrensi lebih tinggi. Sehingga drainase biasa dipikirkan kalau memang pasiennya udah rencana mau IVF dong, jadi setelah selesai operasi atau IUI Ovarian reserve-nya atau masih udah pasien ini kalau opsinya cocok nggak? Nggak cocok, karena kan dia AMH-nya masih bagus. Kita lihat dari ovarium yang kirinya kayaknya harus lebih bagus ya kalau AMH-nya benar-benar 6 ya. Ya jadi kan kita lihat untung ruginya juga ke pasien. Kalau dengan AMH 6 gitu, apakah dengan drainase memberikan untung yang baik untuk pasiennya? Enggak kan, karena rekurensinya tinggi. Ngapain? Histektomi aja. Kita masih berharap dari ovarium yang satu lagi ini masih baik. Gimana? Nggak tahu saya pengalaman di RSPAD pakai apa? Surgicel atau apa? ORC? Iya, kita sih apa yang ada sih dokter, kalau ada Surgicel kita pakai Surgicel. Cuma kalau di sana memang rata-rata kan pasiennya berat ya kasusnya, terus nggak semua mampu IVF. Jadi ya kita sebisa mungkin semaksimal mungkin berusaha mengurusin endometriosisnya, karena memang IVF itu opsi yang hampir agak susah sih dengan kemampuan pasiennya. Tapi kalau biasanya sih momen operasinya sih dok yang mesti di schedulein dulu, dalam artian pasien itu misalnya udah begitu pasien baru kita bisa menjelaskan schedule dalam 1 tahun atau 2 tahun. Jadi biasanya kita suruh kalau memang ini fertilasi berat dari awal saya udah bilang harus nabung. Jadi kalau nabung dalam 2 tahun, tetapi nanti kita stepwise-nya bertahap sampai kalau nggak bisa ya dia IVF udah ada kemampuan. Artinya tetap diberikan edukasi dari awal bahwa ini Ya, bakalnya edukasi dari awal. Ya. Dan operasinya sih nggak yang langsung juga sih dok. Kayak kalau pasien ini di kami sih biasanya kita coba dulu non operatif. Ya, jadi kan paradigmanya tetap ya tadi pegang ya tadi, jangan sampai kita nggak tahu nih tujuan pasien ini mau apa gitu. Main ada kista gede langsung operasi udah beres. Ntar setahun lagi datang lagi kan. Ada modalitas yang baru untuk mendestruksi lesinya, mendestruksi endometriosis dengan laser. Ya mungkin juga udah lama juga sih di guidelines juga udah disebutkan bahwa laser itu adalah salah satu pilihan. Kalau di guidelines itu CO2 laser yang disebutkan. Sekarang ada laser yang masuk ke kita itu LED diode laser, tapi harganya relatif mahal dan mungkin itu perlu penelitian. Artinya susah drainase terus ablasi. Ya. Penetrasi berapa? Disebutkan dia 0,5 mili. Bisa di 0,3 sampai 0,5 mili. Perlu tambah lagi Surgicel lagi atau enggak sih? Belum ada. Iya. Jadi memang ada yang bandingin kita kasih Surgicel aja atau kita laser. Kemarin penelitiannya sih sebenarnya masih ragu sih, cuma belum ada hasilnya. Bagusan mana gitu? Iya, belum keluar hasil, soalnya alatnya kan jadi kayak waktu itu kayak ditaruh di respirasi dulu berapa bulan terus ditaruh di Fatmawati terus nanti diode laser itu. Iya. Jadi yang diablasi dinding kista. Dinding kista. Jadi tidak dilakukan kistektomi kan? Nanti kistektomi di drainase terus Ablasi jahit lagi. Enggak usah jahit lagi. Di RSPI udah ada ya? Kayaknya Udah ada ya? Silukip pakai silukip. Pada kasus ini ada tempatnya nggak kalau tidak kita operasi dan kemudian kita pakai sirkulasi atau inseminasi, tidak perlu operasi dulu. Ini kan kisahnya 6 cm, AMH bagus.
Gimana, ada yang mau jawab? Kalau saya sih masih ada tempatnya. Karena ya tadi apa namanya faktor lainnya masih normal. Kita bisa lakukan induksi ovulasi 2 atau 3 kali cycle, tapi atau nanti lanjut ke IUI. Kalau memang gagal ya memang definitifnya harus operasi. Oke, ada lagi? Kalau saya sih melihat dari ukuran kistanya kan, jadi ukuran 8 cm pada rongga pelvik itu sendiri kan kemungkinan sudah terjadi distorsi anatomi, walaupun memang yang posisinya masih baik. Tapi 8 cm itu artinya kan dia memenuhi rongga kapuk 12 sampai ya mungkin dia akan mendistorsi juga tuba kontralateralnya juga dan ovarium kontralateral, sehingga sih ya kalau dibilang apakah boleh itu menjadi pilihan ya mungkin saja gitu kalau misalnya pasiennya masih berkehendak, cuma peluang untuk terjadinya kehamilan jelas jauh lebih rendah apabila kita tidak melakukan operasi, karena kan kita endometriosis bukan hanya kita melihat satu sisi saja yang terefek, tetapi kan sisi lain pasti ada juga berefek, dan kafum 12-nya juga pasti akan terdistorsi juga. Apalagi di situ kemungkinan juga kalau ada perlengketan dan lain sebagainya kan ada faktor-faktor inflamasi yang mungkin akan mengganggu dari fertilisasi pada proses di spermatozoa. Iya, oke. Kalau saya setuju ya operasi ya, karena ukurannya gede, dan ini kan ya kalau kita lihat sih pasiennya datangnya ke endokrin belakang ya. Jadi pasiennya pengen hamil dengan AMH sekian, ukuran kitanya besar, ya kepengennya sih dia hamil alami nih pasien ini ya. Jadi kita lihat distorsinya belum terlalu berat gitu ya, atau perlengketannya belum terlalu berat mungkin. Jadi kita mumpung nih AMH-nya masih segini, masih bagus, belum ada kisah juga di sebelah kirinya, saya rasa ini kandidat yang baik sih buat operatif ya. Jadi kita beresin dulu kista yang sebelah kanan, kalau ada perlekatan dibebasin, kemudian ya kita bilang pasien bahwa ini kalau emang belum ada uang untuk misalnya IVF langsung ya, kita kasih waktu deh 3-6 bulan untuk alami dan misalnya inseminasi. Untuk operasinya kan ada miomnya, itu kan intramural Kecil sih nggak apa-apa sih. harusnya nggak perlu di miomekom. Jadi kalau emang gatel ya diangkat. Tapi kalau pasien ini misalnya anggaplah mungkin pasien tidak mampu ya dan bisa IVF, apa masih ada tempatnya kalau kita tetap lakukan operasi? Kan resiko untuk recurrent masih ada, untuk timbul lagi itu kistanya. Terus apa kita, maksud saya tetap yang konservatif ya, maksudnya nggak usah dioperasi kistanya karena resiko rekurensi dan dia tidak bisa. Jadi kita ngarepin apa dari kalau dia nggak mau IVF, terus kita diemin aja, dia nggak mau bisa ngapa-ngapain, kita ngapain? Nikah udah bertahun? 2 tahun. Dari situ aja kita tahu bahwa kista ini akan menghambat fertilisasinya. Kalau faktor yang lain nggak ada kan ISG semua bagus, berarti kan dengan 2 tahun dia nikah, dia nggak hamil-hamil, pasti ada peran dari endometriosisnya banyak. Jadi kalau mau untuk ekspektan lagi ya boleh-boleh aja, tapi ngapain? Karena pas ini pengen hamil, pengen program hamil ya. Kalau unilateral ya kita masih berbahan kandidat yang cukup baik lah buat laparoskopi dan sisektomi, asal pasien tahu bahwa dia memang harus valid untuk program hamil setelah lakukan sisektomi. Jangan sampai nanti dia akan operasi kedua, ketiga dan sebagainya. Oke, ada lagi? Jadi kita tetap patokannya guideline itu ya, kalau di atas 3 lebih baik di operasi ya.
Enggak ada. Memang ada deadline atas 3 hari operasi. Oh, sorry. Oh, nggak pernah. Oh, nggak ada ya. Jangan sampai semua kisah di atas 3 cm di operasi. Nggak. Nggak ada guideline. Consider. Coba baca. Mana guideline-nya? Ada ya, sering ada. To do cystectomy rather than apa? Kalau di sini juga ada sih interval moment endometrioma larger than PCM, there is no evidence that cystectomy prior to treatment with ART improve pregnancy rate. Kalau ART kan, kalau IVF oke. Tapi kan 8 cm ini tadi terkadang. Jadi kalau misalnya ada follicle di situ kita gimana ngambilnya? Ya kan? Kalau cuma 3 cm kita masih bisa kanan kiri. Oke, ada kasus lagi? Ya, setiap minggu endometriosis kasusnya. Rumah sakit Kasih dan myomatis endometriosis kasusnya jadi lepas dilapat sejak 1 tahun. Kenapa? Keluhannya nyeri. Ya ini yang kedua. Sejak 1 tahun ya. Yang kedua. Terus lagi ya. Terus ikut. Tarikin. Poli. 20% dikatakan ada bagian bawah kanan. Kemudian nyerinya ini muncul. Kemudian pasien diberikan obat penurun nyeri, namun nyerinya tersebut dirasakan hilang timbul. Endokrin. Masalah hari ini. Perut dirasakan membesar 1 tahun dan rasa bugar. Pasien mengatakan airnya teratur dan masih Kita gantiin gitu. dalam sehari. Karena dia Kemudian pasien ini berobat ke RSM Aroma. dan direncanakan untuk operasi. Isunya apa sih Jamie pada kasus ini kan judulnya sama kan, tapi isunya kan beda-beda. Kalau yang tadi isunya operasinya indikasinya karena infertility, kalau yang ini apa isunya? Yang ini pasien ini ada adenomiosisnya dok, kemudian di sebelah kanan itu ada kista endometrium. Jangan dibacain kayak gitu Jamie. Semua orang ada adenomiosis, ada kista endometriosis, tapi yang lain tuh senang-senang aja tuh pakai progestin di poli, nggak perlu masuk OK. Isunya apa pada pasien ini yang membedakan dengan orang lain? Pasien ini ada NOK kanan dengan kadar CA125 yang tinggi 647. Jangan dibacain itunya. Isunya apa sebenarnya? Curiga suatu malignansi. Curiga sebuah malignansi. Iya. Ya. Hanya dengan CA125 saja. Yang lain? Yang kelihatan tuh Sesuatu kelihatan. yang lain nggak? Organ vitalnya apa yang keganggu? Adanya hidronefrosis grade 3. Lagi. Kalau di pengadilan katanya kenapa lu operasi? Gitu. Terus ada indikasinya apa sih? Sama dengan pertanyaan saya tadi di operasi yang pertama kan. Tujuan operasinya untuk apa? Makanya saya membedakan ya dua diskusi yang hari ini ada kasus pisau. Makanya kita sekarang sedang belajar ya bagaimana kasus endokrin yang ditangani secara bedah. Nah, ada tujuannya. Tujuannya apa pada pasien ini? Pada pasien kedua ini adanya indikasi operasi karena adanya kompresi, kemudian kompresi mekanik dilanjut dengan adanya hidronefrosis. Yang kedua malignansinya. Nah, itu cara jawabnya ya, bahwa tindakan operasi pada kasus ini adalah untuk menjawab masalah kompresi mekanik yang ditandai dengan adanya
gambaran hidronefrosis, di mana itu sudah menunjukkan bahwa ada penekanan pada salah satu ureter. Ya, coba kasih lihat USG-nya kayak apa. Hidronefrosisnya, adenomyosis biasa kan USG-nya, kista endometriosisnya juga biasa kan. Oh. Kalau udah lihat kayak gini kan kita nggak mungkin diam kan. Lihat orang udah dengan hidronefrosis. Ya, jadi tujuan dari operasi ini adalah untuk merilis kompresi mekaniknya. Nah, tentu planningnya apa nih untuk merilis kompresi mekaniknya? Planningnya atau apa? Mengurangi masa tumornya dengan tindakan definitif. Apakah kamu yakin kompresi mekaniknya karena masa tumor? Udah cari kan? Saya udah S2 nih, S3 lagi dianggapnya kan. Harus jeli aja. Penyebab dari hidronefrosis apa aja selain mekanik. Kan bisa nggak satu penyakit. Apa aja kira-kira? DD-nya apa aja? Kompresi atau yang lain apa? Ada primeris ini enggak? Koinsiden. Atau memang primeris dari emang nggak ada kompresi udah hidronefrosis. Itu gampang, spontan aja. DD-nya apa deh? Hidronefrosis pada ini. Ada sumbatan. Penyebab sumbatan apa aja? Terus bang tisu pusing. Ya bisa, apalagi yang buat yang gampang-gampang dulu lah. Terus semua diambil ginjalnya sama orang urologi. Yang banyak apa? Ambil mempet apa aja? Susah banget. Apa aja deh? Ini kan benar-benar anak S1. Yuk. Ya udah. Hidronefrosis penyebabnya apa aja? Sumbatan penyebabnya apa lagi? Sumbatan penyebabnya apa aja? Jawab aja, apa? Santai aja balik-balik. Nggak dinilai. Hanya nanti biasa menjawab kan, pasti saya nanya kenapa. Makanya tadi dikonsulkan kan. Ya Jamie, apalagi jangan ngeblok aja. Ini baru sama teman-teman. Kalau ujian kan lagi, kalau ujian sama masyarakat lagi, apalagi ujian pengadilan itu lebih rewel. Lagi deh. Yes. KPR ya. Udah, biar itu biasa, bisa spontan. Kan kalau ditanya sama pengacara, nah perlu apa operasi? Misalnya nuntut tiba-tiba pas suami pasien, kenapa operasi saya dipotong? Gitu. Karena pasti tanya itu. Kita apalagi habis diangkat, tetap aja dari refleksi kan harus juga hati-hati. Lagi mau transplantasi ginjal, gara-gara dipotong masih gede juga. Orang suka ngebalik-balik. Jadi ya, PR ya, yuk, lanjut aja. Ya makanya, sekali lagi ya, jadi tolong lihat planningnya apa sih pada pasien ini. Pasien ini jelas tadi ada kemungkinan kompresi mekanik dan perlekatan, ya. Nah oleh karena itu makanya kami merencanakan untuk merilis kompresi mekanik ini dengan mengangkat the whole structure. Jadi ini untuk
mengeliminasi kemungkinan kompresi mekanik yang diakibatkan baik karena massa yang berasal dari uterus maupun massa yang berasal dari ovarium. Akan tetapi kami juga harus memastikan apakah ada kompresi mekanik yang diakibatkan karena periuretral adhesion. Ya. Jadi jangan kita kepedean ngangkat uterus dan kedua ovarium, ternyata problemnya ada di periuretral adhesion. Nah, inilah yang kenapa kami join ya dengan urologi, supaya dia juga melihat ini di level mana ini obstruksinya, ya, apakah ini hanya sekedar kompresi mekanik atau dia harus merilis periuretral adhesion itu. Ya, karena kalau kita lihat jelas ini hidronefrosisnya sudah cukup berat. Ya. Nah, itu cara melihatnya. Ya, jadi jangan hanya memindahkan HIS ke PowerPoint. Ya, coba ditelaah, ditelisik. Ya. Ini apa yang direncanakan. Ya, yang kedua adalah terkait dengan temuan ultrasonografi adanya massa kista bilateral dan kemudian ada kadar CA125 yang tinggi. Apa isunya di situ? Malignancy. Nah, tapi berdasarkan kan Objin udah tahu kan, kalau kita mau menggambarkan masalah malignancy kan kita ngomong iota. Ya, kalau pada ovarium kan kita menggambarkan iota. Ya. Nah, kalau kita menggunakan iota, apa deskripsi yang bisa kita gunakan di sini? Usia masih di bawah 50 tahun. Ya. Hanya marka tumor. Lalu kemudian maka kita masuk ke lihat morfologi dari ovarium. Morfologi ovarium ini coba lihat. Apa iota morfologi ovarium yang merujuk kepada kemungkinan keganasan? Apa aja temuan ultrasonografi? Hah? Pertumbuhan papil apalagi? Septasi apalagi? Solid part apalagi? Vaskularisasi apalagi? Cairan bebas. 5 indikator. Ada nggak pada temuan ultrasonografi ini? Ini adalah ovarium kanan. Coba lihat tadi yang ovarium kiri. Tidak begitu jelas, ya. Tapi kalau kita lihat konten dari ovarium kiri jelas berbeda dengan ovarium kanan. Ya. Nah, justru, ya, kalau menurut jurnal terkini, ya, perubahan endometriosis menjadi lebih jernih. Ini sudah menunjukkan kemungkinan transformasi. Jadi yang dihasilkan kan bukan darah lagi. Nah, ini justru agak mengkhawatirkan kita kalau mendapatkan kista endometriosis yang satu malah terkesan seperti serus. Nah, jangan-jangan apakah ini bukan sebuah kista endometriosis yang sudah mengalami transformasi sehingga kehilangan ekogenicity-nya. Ya, karena sekali lagi kalau dari pengalaman dari teman-teman onkologi, ya, small cell carcinoma hampir tidak ada temuan yang spesifik. Ya. Nah, jadi berbekal temuan ini dengan CA125 yang masih cukup tinggi, maka dan CA satu lagi 19,9 kalau nggak salah yang cukup tinggi, maka jelas ini sudah indikasi untuk dilakukan tata laksana bedah. Nah, gitu cara melihat kasus ini. Jadi di sini kita sedang belajar tentang membuat decision untuk operasi dan menentukan tujuan dari operasi dan kemudian melakukan tata laksana dari
pasien pasca operasi. Harusnya saya pengen sih kalau bisa session ini komplit ngomongnya. Ya, makanya kami mengajak siapa onkologi juga di sini. Ya. Jadi ini adalah multidisciplinary team. Ya. Ada yang mau komen? Usia 38 tahun kan? Kehilangan semuanya nih. Post operatif ada isu menopause. Gimana tuh Prof Am? Apa kamu rekomendasinya jadi post op? Gak jadi, gak mau. Kalau pasien Saya ada nolak katanya. keluhan Aduh, nggak mau pasti. Jadi ketua Perosi Jaya. Perosi Jaya. Bukan gak mau. Itu tidak. Nggak mau pasti kekangan ini. Saya pasien aja nggak ada. Ya udah. Ya aja otopet penyakit dalam. bisa Kan gitu. pemberian air. Penyakit aja. Menunggu Enggak support saya. keluhan dulu. Saya nggak tahu. Saya nggak siap untuk gimana saya jadi yang dua? Tanya juga. Jadi HRT buat Jamie itu untuk mengatasi hot flash, itu mengatasi vaginal dryness. Kita nulis juga bingung, nggak ada mesin. Kita kan kata Ada yang lain nggak? Mencegah malabsorption yang bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis pada pasien pasca osteoporosis. Jadi supaya jangan kropos, supaya jangan vagina kering, supaya jangan ada hot flash. Hanya itu aja. Yang lain gimana? Lebih proaktif atau kita pasif untuk melakukan hormone replacement? Pada pasien ini kan dok, dia masih 38 tahun, surgical menopause juga direncanakan untuk surgical menopause. Dengan kondisi pasien di bawah umur 40 tahun, selain surgical menopause ini juga masuk di premature menopause. Ya konsekuensinya ya ini surgical menopause itu dia sedikit berbeda dengan menopause alami, di mana kadar estrogen itu turunnya tiba-tiba, tidak gradual seperti menopause alami. Makanya kalau pada pasien ini ya sebetulnya ada tempatnya untuk menopause hormone treatment, dok. Tidak menunggu harus ada keluhan-keluhan atau simptom menopause. Walaupun keluhan-keluhan itu biasanya timbul di fase-fase awal dari dia menopause, biasanya 2-3 tahun pertama itu ya kayak vasomotor simptom dan lain-lain yang keluarnya jangka panjangnya kita khawatirkan ya tentunya kardiovaskular disease ataupun osteoporosis tentunya. Nah, kalau pada kasus ini kalau saya sebutnya proaktif kemudian yang hati sambil tunggu pemeriksaan PA yang tentunya. Ya, oke. Ya, tapi yang penting buat saya konsep di situ. Ya, saya terus terang secara pribadi juga setuju bahwa kalau ini kita temukan pada orang yang di bawah 40 tahun, ya, untuk quality of life, saya pikir kita jangan terlampau sempit melihat menopause itu cuma gejolak panas, kulit kering, vagina kering, mood swing, terlampau superficial seperti itu. Kita coba lihat benefit estrogen beyond dari permukaan kulit. Ya, apa aja tuh? Vaskularnya, kardiovaskular itu yang paling concern. Kardiovaskular. Ya. Karena perempuan itu kalau estrogen hilang, itu risiko hipertensi. Ya. Risiko untuk coronary disease. Ya, perempuan kan lagi itu tuh. Ya kan? Studi tentang problem kardiovaskular. Ya, apalagi metabolic disease, ya, diabetes, ya, terus kemudian lipid disorder,
Ya. Nah, kadang-kala kalau kita cuma sempit sampai gejolak panas, kita terkesan udahlah tunggu aja ada gejolak panas atau enggak. Tapi kalau kita mikir jangka panjang, ya, kita sih, saya juga cenderung proaktif, tapi tetap kita melihat apa nih, ada isu terkait dengan endometriosis. Artinya kita bicara tentang HRT pada penderita endometriosis. Nah, disinilah pentingnya pemahaman kita sebagai konsultan, di mana memberikan HRT yang proper pada seorang yang membutuhkan hormon replacement, tapi di satu sisi dia juga punya endometriosis. Kan kembali saya bilang kemarin, ayo kita kembali pada kurvanya Barbieri, ya, kurvanya Barbieri kan jelas. Yang lain ada komentar? Mau aktif? Mau nunggu? Saya setuju aktif Prof. Karena tadi memang dalam pertimbangan adanya endometriosis kita tetap harus proteksi dengan progestin. Jadi meskipun sudah di hysterektomi, tetap harus diberikan komponen progestin untuk mencegah transformasi maligna dari yang residual atau yang necrogenesis. Sediaannya apa nih? Sebetulnya kalau yang sendiri bisa kita modifikasi dok, tapi saya akan menggunakan. Ada yang udah jadi? Sikloprogino atau sudah jadi. Kita nggak rekomendasi. Bukan. Isunya pada sikloproginova ini saya udah nemukan ya, 2 kasus sindrom Turner yang awalnya ya mendapatkan sikloproginova. Setelah ini saya baru dapat anak sindrom Turner yang limpahan dari pediatrik, dia sindrom Turner yang mosaik, sehingga inteligensianya tidak terlampau terganggu. Dia baru saja selesai mengambil S2 di Jepang, dan kemudian dia sekarang kerja di Jepang, ya, mendidik anak-anak kindergarten. Ya, kemarin dia datang kontrol, dan dia sudah on cycloproginova udah bertahun-tahun. Tapi apa yang saya temukan? Dysmenorrhea sekunder. Ya. Iya, secondary dysmenorrhea. Nah, jadi artinya penggunaan sikloproginova pada kasus seperti ini juga kita harus telaah. Jangan kasus amenorrhea primer kayaknya aman-aman aja dibikin menstruasi. Ingat bahwa pada saat kita bikin menstruasi dia, tetap kemungkinan kita juga akan memicu retrograde menstruation. Ya, nggak semua orang ya akan aman dari retrograde menstruation, kan dikatakan 10% akan mengalami endometriosis pada saat menstruasi, including Turner syndrome. Ini sesuatu hal yang menurut saya harus kita raise isu ini. Ya, orang belum aware tentangnya. Nah, artinya pada kasus ini kalau kita berikan cycloproginova, kenapa dia kemungkinan besar akan timbul nyeri? Karena dia ada fase di mana kita hanya memberikan estrogen on. Nah, ini akan membuat endometrium cenderung menjadi lebih tebal pada saat kita bikin withdrawal, dan menstruasi retrograde akan makin banyak. Kalau kita berikan combine estrogen dan progestin dari awal, kita menggunakan monofase, maka kita akan membuat endometrium cenderung tipis. Kalau kita tidak membuat withdrawal bleeding, justru itu lebih bagus. Ya, pada kasus yang dengan endometriosis seperti ini ngapain? Ya. Nah, cuma sekarang ada nggak sediaan monofasik, estrogen, progesteron untuk kasus seperti ini? Angelic. Ya, Angelic apa isinya? Ethinyl estradiol dan drospirenol. Yakin ethinyl estradiol? Kok ethinyl estradiol? Emang pil kaki? Estradiol apa? Estradiol apa? Valerat. Nah, bilang dong. Karena kita mau lihat bahwa estrogen yang digunakan itu natural estrogen. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak sediaan yang lain? Masih ada. Jarang di itu. Angelic masih ada? Masih ada. Dia. Ada di beberapa apotek. Tapi
tapi sama dia sih. Di timur nih. Itu lagi. Makanya naikin lagi itu bosnya. Takutan banget. Ada lagi sediaan yang lain selain Angelic? Bayar udah goyah nih, udah mau kolaps. Jadi lo percuma aja ngeresepin Angelic nggak dibayarin apa-apa. Ada perusahaan yang lain yang lebih sehat nih, dengan regimen yang kurang lebih sama. Ini usap-usap, yang usap-usap. Abbott, apa sediaannya? Nggak tahu. Famostone. Baru. Ya, bukan. Isinya apa? Radio sama 17 beta estradiol dan dihidrogesterol. Hah? udah masuk Indo. Kayaknya sih belum. Singapura ada. Singapura 1 miligram 17 betanya satu yang mirip-mirip ya. Dihidrogesternya 5 dihidrogesterolnya 5 kayak 5 ya. Jadi kalau bisa pakai estradiol toleran setengah pasal setengah mirip ya. Cuma kan udah jadi. Iya. Kalau enggak ya pasang itu ya ramu sendiri ya. Ya kalau enggak ya bikin sendiri lah. Kayak di aminorefriner kan kita sering gunakan pecahan kan, estradiolnya sendiri, progestinnya sendiri, bisa. Tapi untuk yang ini ada kontak nggak? Terus udah mau ujian? Pas menopause mau dikasih apa? Mau aktif mau nunggu? Ujian ya. Kalau misalkan pada kasus apa yang kasusnya kan endometriosis di sih kecuali misalkan kasusnya bukan endometriosis kita harus lebih cepat mungkin kita sedang Right? Pakai PSPAD. PSPAD ini. Berdua. Ya, jadi hati-hati juga. Ini kan dengan endometriosis ya, dengan ada juga cenderung keganasan, ada juga di metabolisme meningkat. Ya. Tapi pada penting ini tadi karena baru operasi biasanya kita tetap tadi kalau bisa sih kalau dia punya uang dicek ya. Ada protektif untuk estradiol berapa deh? Di 30. Jadi kalau masih 30 saya biar dulu lah. Karena kita nanti 6 bulan baru kita lihat lagi biasanya sih. Kalau misalnya udah banget baru kita kasih. Ya. Tapi tadi jangan lupa masalah lebih detail lagi ya karena udah agak lama nih metabolisnya ya sampai ada DVT ya kemudian ada gangguan yang lainnya karena kan tetap tiap 3 tahun kita harus evaluasi ulang ya semuanya. Jadi tadi bisa tunggu 6 bulan baru cek lagi. Kalau dia punya uang cek dulu estradiolnya. Karena dia kan jual AMH udah tinggal 0,6 Ini 0,3 berarti udah agak lama ya. Bukan kistanya gede banget. Kalau gitu. 0,1. Nah itu juga hati-hati kalau udah kayak gini. Kalau boleh sih cek juga bone mineral density-nya ya. BMD. Oke, jadi yang tentu aktif kasihan ntar ya, tumbuh lagi endometriosis ini. kalau ini untuk pemberantasan ilmiah kita harus dengan estradiol alami atau boleh pakai sapi estrogen dan lain-lain gitu. Biasanya kan kita melakukan pemberian alami kalau udah mulai tanda kutip terganggu ya fungsi hatinya. Nah, jadi kalau misalnya tapi sekarang kan kita nggak gaji juga nih umur 38 beda sama umur yang karena kan dia udah TTG udah lama tuh pasti udah TGT ya. Berarti biasanya orang-orang kayak gini kan fungsi hati tingginya udah terganggu. Jadi lebih baik konsultan jangan selalu dogma awal ya. Kita lihat juga secara spesifik udah terganggu.
Nah, apa livernya? Kalau liver keganggu tadi pakai ya. Boleh itu saya Estrogen. Dia juga mengurangi trombosis ya. Oke deh. Dok, izin dok. Waktu minggu kemarin kita juga membahas soal ini kan dok, yang progesteronnya itu kita mau berikan secara continuous atau siklik pada pasien Endometriosis. Iya. Jadi untuk progestin Progesteron, HRT pada endometriosis. Aku nggak pernah pakai progesteron, Ferry. Apa bedanya progesteron sama progestin? Untuk HRT-nya dok, untuk Iya, menopause. Iya, HRT. Kenapa kamu lebih pilih progesteron dibanding progestin? Progesteron. Kalau saya baca di yang tugas baca menopause kemarin dok, itu modalitas yang disampaikan di Sperok, salah satunya progesteron itu masih bisa. Ya, kita tahu kalau cuma hanya seperti itu semua orang boleh pakai. Cuma konsekuensi kamu menggunakan progesteron itu apa? Konsekuensi khususnya. Iya. Kalau kamu pakai progesteron, maka dia dengan cepat sekali dimetabolisme di tubuh. Jadi dosis tinggi. Maka dosisnya tinggi. ya. Ya. Kalau kita menggunakan progestin, maka dosisnya jauh lebih rendah. Cuma sekarang kita harus stepwise mencari jenis progestin yang paling aman digunakan untuk kasus-kasus HRT. Karena masing-masing turunan progestin itu punya isunya masing-masing tuh. Ya, kalau ada yang turunan androgen, isunya apa? Turunan progesteron, isunya apa lagi? Nanti turunan dari drospirenol atau spironolakton, apa lagi? Nah, inilah yang harus kita tailor nih, ya. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan HRT, ya. Kalau kita khawatir dengan efek estrogen tadi, maka kita boleh melakukan pengaturan dosis estradiol atau kita mendampinginya dengan progestin. Gimana? Ferry kelihatan masih bingung. Karena kalau kita sebenarnya kan kalau endometriosisnya kita bisa mengangkat semua lesinya, kita bisa berpikir berpikir bahwa tidak ada lesi lagi. Sebenarnya ini kan sama dengan pasien yang posistrektomi dengan kita kasih HRT. Tapi pada kasus endometriosis memang dipikirkan, direkomendasi juga bahwa kita pikirkan lesi itu tidak bisa hilang semuanya. Nah, pasti ya. Concernnya di situ. Iya. Siklik dan continuousnya itu dok, seperti mana dok? Ya, tadi. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa periksa, kita tetap kasih siklik terus, kasih continuous dulu. Iya. Enggak. Kan tadi saya bilang concernnya kita memberikan siklik adalah ada segmen yang dimana kita membiarkan estrogen itu berjalan sendiri. Dan ini tentu akan berpotensi untuk mengaktifkan lesinya, ya kan? Karena kan dia butuh estrogen. Dan pada saat estrogen itu mulai mengaktifkan lesinya, maka muncul peradangan. Peradangan muncul steroidogenesis. Jadi saya udah kasih lihat kan di slide saya terakhir bahwa ada lingkaran setan yang satu ujungnya steroidogenesis, yang satu ujungnya inflamasi. Steroidogenesis menghasilkan estradiol, estradiol memicu inflamasi, inflamasi meningkatkan aktivitas enzimatik untuk memicu steroidogenesis. Jadi muter-muter terus di sini. Nah, kita nggak mau menginisiasi lingkaran setan itu, makanya kita combine dengan
progestin itu salah satunya, karena progestin akan memutus mata rantai. Ini kalau kita mau menggunakan progestin, tapi kalau misalnya berani memberikan estradiol saja, maka ya tolong dikendalikan dosisnya. Ya, maksudnya siklik apa continuous gitu ya. Kalau masih punya uterus, sebaiknya continuous aja. Kalau siklik kan tidak, regurgitasi kayak tadi, pasiennya terkena di internal lagi. Ada tetangga tuh suka pasang implan, suka pasang LNG. Tapi kalau dia pasien juga hati-hati dengan resistensi progesteron ya. Iya, dok, kalau mau kasih, kalau masih ada rahim ya, kita males kasih progestin misalnya, silakan pasang LNG IUS terus kemudian kasih estradiol. Dan estradiolnya juga nggak harus oral sih, kalau kita mau lebih dosis sedikit pakai gel, estrogel, sehingga dosisnya lebih kecil. Rutin menyebabkan. Sembilan. Kemarin Bapak Adam nih ya, Iya. unit ya. Gimana sih itu Pak? Jadi kan Udah lihat, udah selesai. Udah lah. Udah selesai ya? Spesial. Tambah kerja lagi. Itu. Apa sih? Unit. Berat konsekuensi. Sekarang keuntungannya apa? Masih RSAS gimana pengalamannya? Si kan sama merata deh. Katanya Karena